Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saya prihatin di negeri kita dalam satu dekade 10 tahun terakhir ini ada dua makhluk berbahaya datang di tengah-tengah kita, saudara. Makhluk berbahaya. Makhluk yang mana? Mari kita lihat. Kita dari kecil Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan oleh para habaib, para ulama kita untuk bertaraddi kepada para sahabat Nabi. Artinya kalau nama sahabat disebut, baca radhiyallahu anhu. Betul? Jadi kalau kita dengar Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, Sayyiduna Umar ibn al-Khattab, Sayyiduna Utsman ibn Affan, Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib. Dari kecil kita diajarin, saudara. Bahkan sampai setiap khutbah Jumat, khotib-khotib kita selalu mengingatkan, wardallahumma anil khulafa'ir rasidin, sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali radhiyallahu anhum. Saya mau tanya, sudah biasa gak? Sudah biasa tidak? Indah tidak? Kenapa? Ulama kita mengajarkan taraddi kepada sahabat. Satu, sebagai tanda syukur kita kepada Allah dan terima kasih kita kepada mereka. Mereka yang telah menjaga agama Nabi, saudara. Begitu Nabi wafat, saudara, mereka jaga ini agama. Dari segala rongrongan, saudara. Berapa banyak yang ngaku Nabi, berapa banyak yang gak mau bayar zakat, berapa banyak yang berontak, saudara. Mereka mengorbankan tenaga, pikiran, harta benda, jiwa, raga untuk menjaga Islam. Sampai Islam sampai kepada kita, saudara. Jasa kita gak ada apa-apanya, saudara. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis sahih, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan sekali-kali kalian mencaci maki seorang pun dari sahabatku. Seorang pun dari sahabatku. Yang mana saja gak boleh dihina, gak boleh dicela, gak boleh dicaci maki. Haram. Sampai Nabi mengatakan, lau anfaqta mithla uhudin dhahaban. Andai kata engkau sekalian berinfak, bersedekah emas sebesar gunung Uhud, tetap tidak akan mampu menandingi nilai sedekah gandumnya sahabat walaupun segenggam, saudara. Bahkan Nabi mengatakan wala nasifah, bahkan setengah genggam saja tetap nggak bisa kita tandingi, saudara. Kita infak emas segede gunung Uhud, bertonton emas kita infak. Sahabat Nabi berinfak cuma segenggam gandum. Di zaman Nabi untuk fisabilillah, infak kita emas yang bertonton gak ada artinya, saudara. Nabi mengatakan gak bakal sampai menandingi daripada pahala yang mereka raih. Tahu-tahu ada makhluk baru datang nih, makhluk namanya Syiah, saudara. Seenaknya dikaki maki sahabat. Dia caci maki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Bahkan istri Nabi dipergunjingkan. Sayyidatuna Aisyah, kurang ajar, biadab, tidak punya akhlak. Siapa kau mau membicarakan sahabat Nabi? Siapa kau ingin mempergunjingkan istri Nabi? Kau tidak punya hak. Mereka sudah berjasa kepada Islam, membela Allah dan Rasulnya saat kau belum lahir. Baru lahir udah mau caci maki sahabat, kurang ngajar, gak punya akhlak, saudara. Maka itu saya mau ajak umat Islam, saudara. Ya, selama ini Ahlus Sunnah diam, bukan takut, saudara. Selama ini Ahlus Sunnah diam, saudara, bukan berarti Ahlus Sunnah ridho dengan hinaan tadi. Tidak, saudara. Ahlus Sunnah diam karena Ahlus Sunnah cinta damai, cinta tenang, gak suka konflik antar mazhab, saudara. Tapi kalau mereka terus menerus kurang ajar, gak boleh kita diam, saudara. Saya ajak umat Islam, kalau ada orang-orang, saudara, dari kalangan Syiah, oknum yang mana saja, coba-coba kurang ajar, mencaci maki para sahabat Nabi, apalagi istri Nabi, saudara. Kalau dia di atas mimbar, turunkan dari mimbarnya.
kalau dia duduk di majelis, bubarkan majelisnya. Kurang ajar, majelis fitnah, mimbar fitnah yang suka mencaci maki sahabat Nabi. Begitu saya mau tanya semua di sini, siap bela sahabat Nabi? Siap bela sahabat Nabi? Siap bela sahabat Nabi? Siap lawan Syiah ekstrem yang mencaci maki sahabat Nabi? Takbir! Hati-hati. Saya ingatkan kepada orang-orang Syiah. Kami ahlu sunnah gak usir. Kalian mau jadi Syiah silakan, itu hak kalian. Kami tidak paksa kalian untuk jadi ahlu sunnah. Tapi kalian mesti tahu diri. Ini bukan negeri Syiah. Ini negeri ahlu sunnah wal jamaah. Ini negeri yang cinta sahabat Nabi. Jangan kalian berada di tengah-tengah kami, kalian sakiti hati saudara-saudara ahlu sunnah. Tahu diri. Hati-hati. Kalau kalian terus-menerus tidak tahu diri, jangan salahkan ahlu sunnah. Kalau besok orang-orang Syiah yang suka mencaci maki Nabi disembeli oleh ahlu sunnah di jalan, saudara. Hati-hati, hati-hati. Saya peringatkan. Jangan kurang ajar. Jangan. Kami tidak suka konflik madhab. Kami nggak mau perang antar madhab. Apa yang terjadi di Syria, apa yang terjadi di Irak, hati kami terluka. Kenapa kaum muslimin harus saling bunuh? Kenapa kaum muslimin harus saling hantam, saudara? Betapa indahnya kalau peluru mereka, nyawa-nyawa mereka dikorbankan untuk menghantam Israel, untuk menyerang Israel, untuk menghancurkan Israel, untuk memerdekakan Al-Masjidil Aqsa. Kenapa peluru itu diarahkan kepada saudara muslimnya? Hanya karena beda madhab? Kenapa nyawa yang dikorban gitu harus nyawa saudara muslimnya, saudara? Mubadir, saudara, dosa besar. Musuh kita ada Israel. Israel yang menjajah Al-Aqsa. Kenapa kita tidak korbankan nyawa-nyawa itu untuk memerdekakan Al-Aqsa? Kenapa kita tidak tembakan itu amunisi, saudara, ke arah Israel untuk bunuh mereka, hancurkan mereka, bebaskan Al-Aqsa? Kenapa muslim dengan muslim? Karena itu, saya ingatkan kepada orang-orang Syiah, jangan kau bawa konflik Syria ke Indonesia. Jangan kau bawa konflik Irak ke Indonesia. Indonesia negeri ahlus sunnah wal jamaah. Negeri yang lapang dada, legowo, gak pernah usil kepada Syiah, saudara. Dan mereka jangan coba-coba usil kepada kita. Setuju? Setuju? Siap bela aswaja? Siap jaga aswaja? Siap bela sahabat Nabi? Takbir! Itu makhluk yang pertama. Nah, sekarang makhluk yang kedua. Dari kita kecil, kita ngaji di langgar-langgar, saudara. Diajarin sama mu'alim-mu'alim kita, sama kiai-kiai kita. Apa salah satu ajarannya? Bapak Nabi namanya Abdullah. Ibu Nabi namanya Aminah. Kakek Nabi namanya Abdul Muthalib. Terus apa dikatakan oleh para ulama kita? Ibu dan bapak Nabi itu ahlul fatrah. Yang bukan kafir, bukan musyrik. La yuhasab wa la yu'adzab. Tidak dihisab dan tidak diazab. Dan ini merupakan al-qaulul mu'tamad wal mu'tabar inda ahli sunnah wal jamaah. Dan ini merupakan pendapat yang paling kuat di kalangan ahli sunnah. Makanya Al-Imam Suyuti mengarang sebuah kitab dengan judul Masalikul Hunafa fi walidai al-Mustafa. Artinya jalan orang-orang lurus tentang kedua orang tua Nabi, saudara. Itu kitab menjadi pegangan ahlus sunnah wal jamaah saat membicarakan soal ibu dan bapak Nabi, saudara. Indah tidak? Indah tidak? Cinta kepada Nabi, cinta kepada kedua orang tuanya. Takbir! Datang nih makhluk atau lagi. Namanya makhluk Wahabi, saudara. Ini makhluk Wahabi nih. Ngomong di televisi. Saya tidak memfitnah. Mereka bicara di televisi, saudara. Mereka bicara di radio. Mereka bicara di internet. Silakan Anda buka. Kurang ajar, saudara. Apa mereka bilang? Saudara-saudara, walaupun keluarga Nabi kalau tidak dapat hidayah dari Nabi, tetap kafir, musyrik, masuk neraka. Contohnya ibu bapak Nabi.
Loh kok contohnya nyasar ke ibu bapak Nabi? Kenapa contohnya bukan Abu Lahab, saudara? Kan dia bisa ngomong, walaupun keluarga Nabi, walaupun paman Nabi, kalau nggak dapat hidayah dari Allah, tetap dia kafir masuk neraka. Siapa contohnya? Abu Lahab. Tabat yada abi lahabeu watab. Kok contohnya ke ibu bapak Nabi? Kurang ajar, tidak punya akhlak, biadab. Mereka menjawab, saudara. Oh, kita punya dalil. Ada 2 hadis dalam Sahih Muslim, kata dia. Yang satu, hadis dalam Sahih Muslim mengatakan, Nabi berkata kepada seorang sahabatnya. Apa kata Nabi? Inna abaka wa abi finnar. Sesungguhnya ayahmu dan ayahku masuk neraka. Ini dia bilang dalil. Kalau bapak Nabi masuk neraka. Satu lagi hadis dalam Sahih Muslim juga, saudara. Bunyinya, istadzantu rabbi li an astaghfira li ummi fa'aba. Wastadzantu rabbi an azura qabraha fa'adhinali. Aku minta izin kepada Allah, kata Nabi, untuk mohon ampun buat ibuku, fa'aba, tapi Allah tolak. Dan aku mohon izin kepada Allah untuk ziarah kubur ibuku, fa'adhinali, dan Allah izinkan aku. Nah, setelah itu, di riwayat lain di luar Sahih Muslim mengatakan, setelah Nabi diizinkan ziarah kubur ibunya, fabaka, Nabi menangis. Fabaka man haulah. Maka orang di sekitar Nabi semua ikut menangis, saudara. Apa kata mereka nih, kata Wahabi itu? Tuh dalilnya tuh. Nabi minta ampun buat ibunya ditolak. Ini dalil, ibu Nabi itu kafir. Nggak boleh didoain untuk minta ampun. Tuh lihat tuh, Nabi pakai minta izin untuk ziarah kubur. Kalau ibu Nabi Muslim, kenapa minta izin? Kenapa Nabi minta izin? Karena ibu Nabi kafir. Ziarah orang kafir gak boleh. Nabi minta izin. Ini dalil. Ibu Nabi kafir masuk neraka. Kurang ajar. Tapi pakai dalil. Kurang ajarnya pakai dalil. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, kalau memahami hadis jangan terburu-buru. Dalil itu tidak satu hadis, saudara. Baca juga dong Al-Quran. Baca juga hadis lain. Jangan terburu-buru. Jangan sembarangan ngafirin ibu bapak Nabi. Hei Wahabi. Mari kita lihat. Satu. Di dalam Al-Quranul Karim, saudara, Allah berfirman kepada Nabi. Faqala ta'ala, wa taqallubaka fis sajidin. Allah mengatakan kepada Nabi, wa taqallubaka fis sajidin. Hei Nabi, hei Rasul, hei Muhammad, taqallubaka fis sajidin. Perpindahanmu dari sulbi ke sulbi, dari rahim ke rahim, fis sajidin, terjadi di antara orang-orang ahli sujud. 6. Sallu ala Nabi. Kita doakan Kiai Haji Muhammad Taib Isi panjang umur, sehat walafiat, pulang selamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau gubernur rakyat, mana gubernur rakyat? Mana dia gubernur rakyat? Oh, kalau gubernur rakyat nggak boleh pulang, gubernur. Nah, ini bagian terakhir nih. Habis ini gubernur wajib untuk nutup acara. Betul? Betul? Oh iya, gubernur nggak boleh pulang dulu. Rakyatnya masih melek. Nah, setuju? Setuju? Apalagi gubernurnya orang Rawabunga. Oh, lebih wajib lagi. Masya Allah. Lanjut. Lanjut. Baik, saudara. Jadi, Allah mengatakan kepada Nabi, wa taqallubaka fis sajidin. Hei Nabi, perpindahanmu, pergerakanmu dari sulbi ke sulbi, rahim ke rahim, terjadi di antara orang-orang yang sujud. Saya mau tanya, kalau Allah menyatakan orang-orang yang sujud, kafir bukan? Musyrik bukan? Ahli neraka bukan? Bukan.
Oleh karena itulah Nabi bersabda untuk menjelaskan ayat ini, saudara. Apa kata Nabi? Lam yazalillahu an yankulani minal aslabit tayyibah ilal arhamit tahirah. Allah subhanahu wa ta'ala selalu memindahkan diriku. Dari mana? Memindahkan diriku dari sulbi ke sulbi yang tayyib. Aslabit tayyibah. Dari sulbi yang tayyib, sulbi yang bagus. Ilal arhamit tahirah. Dipindahkan ke rahim-rahim yang suci. Ini sabda Nabi menjelaskan ayat barusan, saudara. Jadi Nabi menjelaskan Nur Muhammad, nur kita punya Nabi, saudara. Dari mulai zaman Nabi Adam, ada di dalam sulbi Adam. Dan Adam, saudara, sulbi mukmin. Pindah ke rahim Siti Hawa. Rahim Siti Hawa adalah rahim mukminah, saudara. Kemudian pindah lagi ke putranya, pindah lagi ke istrinya, pindah lagi ke putranya, pindah lagi ke istrinya, sampai ke Abdullah, saudara. Nabi bersemayam dalam sulbi ayahnya Abdullah, saudara. Dan Allah yang menyatakan sulbi itu minas sajidin, saudara. Dijelaskan dengan hadis Nabi. Jangan dulu kau bilang ayah ibu Nabi kafir. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi Nabi itu dari sulbi ke sulbi yang tayyib. Saya mau tanya, apa sulbi kafir itu sulbi tayyib? Dari rahim yang suci. Apa rahim kafir itu suci? Enggak, saudara. Jangan sembarangan. Itu yang pertama, saudara. Nah, sekarang mari kita lihat yang kedua. Tapi bagaimana tuh hadis Sahih Muslim? Saudara, Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu mengatakan, mata khalafa khabarul ahad al-kitab awil ijma fayajibu tarku zahirihi. Ini kaidah, manakala suatu hadis ahad walaupun dia sahih, saudara, bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan ijma, maka makna zahirnya harus ditinggal. Wajib ditakwilkan, saudara. Ini kaidah ahlus sunnah. Baik, kita jawab. Hadis yang pertama. Tadi kata Nabi apa? Inna abaka wa abi finnar. Sesungguhnya abahmu dan abahku ada dalam neraka. Masuk neraka. Saudara, kata abun, abah dalam bahasa Arab, itu maknanya ada dua. Satu ayah, dua paman, saudara. Saya mau tanya kepada Wahabi, kenapa kau artikan ayah? Kenapa kau enggak artikan paman? Kalau kau artikan ayah, bertentangan dengan ayat Al-Quran dan bertentangan dengan hadis yang lain. Tapi kalau kau artikan paman, tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Kenapa kau artikan ayah? Apa kau benci dengan Nabi? Saking bencinya sampai bapak Nabi dikafirin. Tidak punya akhlak. Makanya Ahlus Sunnah mengatakan itu hadis artinya bukan ayah, paman. Terus pertanyaannya, apa ada dalam Al-Quran paman disebut ayah? Ada. Baca kisah Nabi Ibrahim. Azar itu bukan ayah Ibrahim, saudara. Azar itu pamannya. Ayah kandung Nabi Ibrahim tidak musyrik, tidak kafir. Meninggal dari kecil, saudara. Waktu Nabi Ibrahim kecil, ayahnya sudah meninggal. Nabi Ibrahim dipelihara oleh pamannya yang bernama Azar. Karena paman yang pelihara, pamannya disebut abah, disebut ab, disebut ayah. Untuk apa? Takriman, untuk menghormati dia. Nah, karena Azar ini kafir, Nabi Ibrahim dilarang untuk memohonkan ampun buat ayah, buat paman yang dipanggil ayah, saudara. Jadi dalam Al-Quran ada, paman disebut ab, saudara. Nah, kita tanya lagi kepada Wahabi, kenapa tadi hadis, kok abah kau artikan ayah, bukan kau artikan paman? Kecuali kalau nggak ada ayat Al-Quran. Kecuali kalau nggak ada hadis lain. Kamu artikan ayah silakan. Ini ada ayat Quran, ini ada hadis lain yang menyatakan ayah ibu Nabi bukan kafir. Kenapa kau artikan ayah? Kurang ajar. Kira-kira jelas tidak? Yang kedua hadisnya. Tapi kan Nabi minta ampun buat ibunya. Saudara, Nabi mohon izin, ya Allah, minta izin mau istighfar buat ibu. Allah tolak. Kenapa Allah tolak? Wahabi bilang, ya karena ibunya kafir. Tunggu dulu. Cepat betul ambil kesimpulan ibu kafir.
Saudara, kenapa ditolak oleh Allah? Sebab ibu Nabi itu ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu nggak ada pahala, nggak ada dosa, nggak ada hisab. Nanti masuk surga. Ibu Nabi nggak punya dosa. Kalau mohon ampun, apa yang mau diampuni? Jadi begitu Allah tolak, nggak perlu mohon ampun. Itu Allah tolak, bukan berarti ibunya kafir. Justru Allah tolak menunjukkan kalau ibunya nggak punya dosa. Kok Wahabi maknanya tidak begitu, saudara? Kok naif betul dia punya makna? Kok pikik betul dia punya terjemah, saudara? Lalu yang keduanya, tapi kenapa pakai minta izin ziarah? Saudara, minta izin ziarah bukan karena ibunya kafir. Kalau ibunya kafir, sampai kiamat nggak boleh disiarahi, saudara. Orang kafir nggak boleh disiarahi. Nggak boleh, orang kafir mati kuburnya nggak boleh disiarahi. Sampai hari kiamat. Tapi kenapa? Kok Nabi minta izin untuk ziarah kubur ibunya? Bukan karena ibunya kafir. Karena saat itu ziarah kubur nggak boleh. Di awal Islam, ziarah kubur itu haram, saudara. Kenapa haram? Karena masyarakat jahiliyah banyak yang nyembah kuburan. Umat Islam di awal Islam, Nabi larang ziarah kubur. Untuk jaga akidah, jaga tauhid, jangan terjebak, saudara, dengan cara-cara jahiliyah. Dijaga. Tapi begitu akidah umat Islam udah kuat, imannya udah mantap, udah ngerti tata cara ziarah kubur, nggak mungkin terjebak nyembah kuburan, saudara. Baru Nabi izinin. Makanya Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur al-an ala fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, tapi sekarang silakan ziarah kubur. Nah, ketika itu kenapa Nabi minta izin kepada Allah? Saat itu ziarah kubur nggak boleh. Jadi kalau Nabi mau ziarah, ya izin dulu dong kepada Allah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Andai kata ibu Nabi kafir, nggak bakal diizinin ziarah, saudara. Justru dengan Allah mengizinkan Nabi ziarah ke kubur ibunya menjadi dalil kuat kalau ibunya bukan kafir. Andai kata ibunya kafir, gak boleh disiarahi. Kira-kira jelas tidak? Enaknya Wahabi ngomong ibu Nabi kafir. Tidak kelupayan. Ngomong seenaknya. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jadi ibu bapak Nabi, saudara, apa kafir? Apa kafir? Apa musyrik? Apa masuk neraka? Jangan sembarangan, saudara. Hati-hati. Andai kata benar. Kalau saya katakan andai kata benar, berarti nggak benar. Berarti nggak benar. Andai kata benar. Kira-kira jelas ya andai kata? Andai kata benar. Andai kata benar. Ibu bapak Nabi kafir. Andai kata benar. Tetap tidak layak. Tidak pantas. Tidak akhlak. Kita mempergunjingkannya di atas mimbar. Di majelis biadab. Andai kata benar, saudara. Andai kata benar aja nggak boleh, apalagi nggak benar. Kenapa, saudara? Pernah dengar Abu Jahal? Saya mau tanya, Abu Jahal jahat tidak? Musuh Allah bukan? Musuh Nabi bukan? Musuh Islam bukan? Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, mau masuk Islam, saudara. Nabi kumpulin sahabat. Nabi kasih tahu, sahabat, hati-hati ya. Ini dikit lagi Ikrimah datang nih, putra Abu Jahal, mau masuk Islam. Nanti kalau Ikrimah datang, kalian jangan cerita Abu Jahal. Nggak usah caci maki Abu Jahal. Nggak usah ngejelek-jelekin Abu Jahal, jangan, diam. Sebab caci maki kalian terhadap Abu Jahal nggak sampai, tapi yang hidup nanti sakit hati. Walau bagaimanapun juga itu bapaknya dia. Akhlak gak? Begitu Ikrimah masuk Islam, sahabat diam. Bahkan setelah masuk Islam, sahabat peluk Ikrimah. Diberikan selamat, saudara. Nggak ada yang cerita Abu Jahal depan Ikrimah. Amanat Nabi. Saya tanya, akhlak gak? Akhlak gak? Itu bapaknya Ikrimah tuh, yang nyata-nyata kafir tuh. Nyata-nyata kafir, musuh Allah. Nabi. Tetap ajarin sahabatnya akhlak. Jangan kau caci maki depan anaknya. Apalagi ibu bapak Nabi, saudara. Andai kata benar.
ibu bapak Nabi kafir. Nggak boleh dicerita-ceritain, saudara. Tutup mulut. Jangan mempergunjingkan orang tua Nabi. Akhlak. Makanya Al-Imam Abu Bakar Ibn Arabi, saudara, mengatakan, barang siapa yang mengatakan ibu bapak Nabi kafir di majelisnya, fahuwa mal'un, maka dia dilaknat oleh Allah. Tutup mulut. Hei Wahabi, kalau anda yakin ibu bapak Nabi kafir, itu keyakinan anda. Tutup mulut. Ini negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hormat kepada ibu bapak Nabi. Jangan kau nyari gara-gara. Ini Wahabi ini makhluk kurang ajar, saudara. Ibu bapak Nabi dikafir-kafirin. Udah gitu ceramah di mana-mana seenaknya, peringatan Maulid bid'ah, musyrik, masuk neraka, tawassul bid'ah, tabarruk bid'ah, semua dikafir-kafirin. Dia doang yang Islam sendirian.